Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat saja ya. Kali ini kita akan membahas terkait BPJS ya. Karena sudah banyak juga nih request yang masuk untuk membahas terkait BPJS. Khususnya si BPJS tenaga kerjaan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Bismillah. Baik, sebelum kita mulai pembahasan lebih jauh, kita perlu pahami dulu BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan aplikasinya bernama JMO. Lalu yang kedua ada BPJS Kesehatan dengan aplikasinya bernama JKN Mobile. Kedua aplikasi tersebut bisa kawan-kawan download secara gratis melalui Play Store untuk yang berbasis Android maupun App Store untuk yang memakai smartphone Apple. Oke, setelah kawan-kawan tahu perbedaan dari masing-masing badan tersebut, kita masuk langsung ke dalam pembahasannya. Oke, untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu mempunyai 5 produk ya teman-teman. 5 produk itu apa saja sih? Yang pertama adalah JHT atau Jaminan Hari Tua. Yang kedua, JP atau Jaminan Pensiun. Yang ketiga, JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Yang keempat, JKM, Jaminan Kematian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sekedar informasi, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu tidak serta-merta otomatis kawan-kawan mengikuti 5 produk itu sekaligus ya. Jadi ini bersifat opsional. Adapun untuk mengetahui produk apa saja sih yang diikut sertakan oleh kita melalui pemberi kerja kita atau tempat kita bekerja, itu kawan-kawan bisa melihatnya di aplikasi JMO kawan-kawan sendiri ya. Nanti masuk ke bagian kartu digital, nanti scroll saja paling bawah, di situ ada icon-icon atau logo-logo produk-produk yang diikut sertakan pada kawan-kawan semua selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mari kita bahas satu persatu program-program tersebut. Program yang pertama adalah Jaminan Hari Tua atau JHT. Apa sih itu JHT? JHT adalah program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan finansial berupa uang tunai. Sekali lagi, uang tunai ketika peserta mencapai usia pensiun, PHK. PHK di sini bisa karena pemutusan bekerja secara pelanggaran ataupun teman-teman habis kontrak ya. Intinya teman-teman sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut atau di tempat kerja tersebut. Lalu mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia. Manfaat JHT sendiri, sumber dananya berasal dari iuran teman-teman yang ditarik setiap bulannya selama teman-teman terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat JHT itu terbagi menjadi 2 teman-teman. Ada yang namanya pembayaran atau pencairan sekaligus dan pembayaran sebagian. Pembayaran sekaligus itu dibayarkan secara menyeluruh, langsung tunai, sebanyak saldo teman-teman selama teman-teman terdaftar menjadi peserta JHT. Dengan syarat teman-teman sudah memasuki usia 56 tahun atau berhenti bekerja karena habis kontrak atau PHK atau mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Tentu saja kalau meninggal dunia manfaatnya diberikan ke ahli waris ya. Untuk pembayaran sebagian itu dibagi menjadi 2. Ada yang 10% untuk peserta yang masuk masa persiapan pensiun atau berhenti bekerja, 30% untuk peserta yang ingin memiliki rumah. Tentu saja ini untuk KPR ya, untuk pengajuan KPR dengan syarat kepesertaan minimal 10 tahun dan hanya bisa diambil 1 kali. Nah, jadi mau 10% atau 30% itu syarat minimalnya teman-teman harus menjadi peserta JHT minimal 10 tahun. Tapi kami sarankan di sini untuk tidak diambil ya, karena akan ada konsekuensi pajak di akhirnya nanti, disebutnya pajak progresif. Untuk penghitungan pajak progresif sendiri nanti akan dibuatkan kontennya secara khusus ya, terpisah, karena akan terlalu panjang konten ini kalau digabungin jadi satu. Sekarang kita masuk ke pembahasan program yang kedua, yaitu jaminan pensiun. Apa sih jaminan pensiun itu?
Jaminan pensiun adalah program perlindungan sosial yang memberikan penghasilan bulanan. Sekali lagi perlu dicatat, penghasilan bulanan kepada peserta setelah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau peserta meninggal dunia. Penghasilan bulanan tersebut tentu saja bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak di hari tua. Nah, program ini mewajibkan minimal 15 tahun masa iuran untuk bisa menerima manfaatnya, teman-teman. Manfaat pensiun itu terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, pensiun hari tua, yaitu pesertanya sudah mencapai batas usia pensiun 59 tahun dalam regulasinya saat ini. Yang kedua, pensiun karena peserta mengalami cacat total tetap. Jadi, peserta dapat menerima manfaat tiap bulannya dari jaminan pensiun ini apabila ada peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum memasuki masa pensiunnya. Tentu saja dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya ya. Berikutnya adalah pensiun janda ataupun duda. Jadi, manfaat bulanan yang akan diterima oleh pasangan peserta ketika peserta meninggal dunia dan meninggalkan pasangannya, seperti suaminya ataupun istrinya. Berikutnya, pensiun anak adalah manfaat bulanan yang akan diterima oleh anak peserta ketika peserta sudah meninggal dunia. Nah, pensiun ini sampai anak peserta mencapai umur 23 tahun atau anak peserta sudah menikah. Yang terakhir, ada manfaat pensiun orang tua, ialah uang bulanan yang akan diberikan oleh orang tua peserta apabila peserta meninggal dunia dan tanpa meninggalkan pasangan ataupun seorang anak. Untuk besaran manfaatnya sendiri, serta cara pengambilannya atau cara pencairannya, kita akan buatkan kontennya tersendiri ya teman-teman. Saat ini kita fokus dulu kepada pengertian masing-masing dari produk atau program BPJS itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke program yang ketiga, yaitu jaminan kecelakaan kerja. Apa sih jaminan kecelakaan kerja itu? Jaminan kecelakaan kerja adalah program perlindungan yang memberikan manfaat berupa layanan kesehatan dan juga santunan uang tunai bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Program ini melindungi pekerja dari risiko kecelakaan yang terjadi di tempat kerja saat perjalanan berangkat ataupun pulang atau saat tugas luar kota. Berikut adalah tabel besaran manfaat dari jaminan kecelakaan kerja itu sendiri. Kawan-kawan bisa melihatnya di sini ya. Pada tabel berikut, kawan-kawan bisa melihat ada yang namanya STMB. Nah, apa itu STMB? STMB adalah santunan sementara tidak mampu bekerja. Artinya, jika kawan-kawan mengalami kecelakaan kerja dan tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan kecelakaan kerja memastikan kawan-kawan tetap mendapatkan penghasilan. Besaran penghasilan ada pada tabel berikut ya. Untuk cara pengajuan klaimnya sendiri, kita akan membuatkan kontennya terpisah ya kawan-kawan. Sekarang kita masuk ke program yang keempat, yaitu jaminan kematian. Apa sih yang dimaksud dengan jaminan kematian itu? Adalah salah satu program jaminan sosial yang memberikan manfaat uang tunai kepada ahli waris dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dan pesertaannya masih aktif. Untuk besaran manfaat jaminan kematian sendiri, kawan-kawan bisa melihatnya di ilustrasi yang sudah kami buat berikut ya. Dari ilustrasi ini, ada dua besaran atau manfaat jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, dari pesertanya langsung, dan yang kedua, dari ahli warisnya, terutama anak-anak yang ditinggalkan. Baik, sekarang kita masuk ke program yang terakhir, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Apa sih jaminan kehilangan pekerjaan itu?
adalah perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK berupa manfaat uang tunai maksimal dalam 6 bulan, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja secara gratis yang akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Untuk melihat besaran manfaat uang tunai JKP, kawan-kawan bisa melihat dari teks yang ditampilkan berikut ini. Selesai sudah pembahasan kita di konten kali ini. Jika ada saran, usulan, pesan, ataupun kritik, bisa kawan-kawan sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like jika channel ini menurut kawan-kawan banyak manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.